Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang dirahmati Allah, pernahkah hati kita tergetar saat mendengar ayat Al-Quran dibacakan dengan penuh haru? Tapi bagaimana jika yang menangis itu adalah seorang imam besar di hadapan jutaan jamaah saat memimpin sholat? Dalam video ini, kita akan menyelami momen langka dan penuh makna ketika seorang imam Masjidil Haram menangis terseduh saat membaca ayat-ayat suci Al-Quran. Bukan hanya suara yang parau, tapi getaran jiwa yang membuat seluruh jamaah ikut larut dalam tangisan. Inilah pelajaran keikhlasan dan kekuatan spiritual yang jarang bisa kita saksikan. Jangan lupa untuk like, komentar, share, and subscribe. Semoga video ini menghidupkan kembali hati-hati yang mulai mengeras dan menyiram jiwa yang mulai kering dari dizikir. Ayat itu adalah tentang siksa api neraka, tentang orang-orang yang berpaling dari kebenaran, tentang orang-orang yang diingatkan namun tetap memilih jalan maksiat. Imam membaca ayat itu dengan suara yang mulai patah-patah. Suara lantangnya berubah menjadi sendu yang menyayat jiwa. Tangisnya pecah saat ia membaca. Dan bagi mereka, azab yang pedih di hari yang tiada pertolongan selain dari Allah. Isaknya terdengar jelas, bahkan mikrofon tak bisa menyembunyikan betapa beratnya ayat itu saat keluar dari lisan seorang imam besar. Jamaah pun terdiam. Banyak yang ikut menunduk, beberapa di antaranya mulai terisak. Suara tangis kecil mulai terdengar dari berbagai sudut Masjidil Haram. Ini bukan konser, ini bukan pidato emosional. Ini adalah ayat-ayat Allah yang hidup dalam dada orang beriman. Dan malam itu, Masjidil Haram bukan hanya tempat ibadah. Ia menjadi ruang jiwa yang mengajarkan apa itu takut kepada Allah, apa itu tunduk dalam keagungan Al-Quran. Imam yang menangis itu telah menjadi cermin bahwa yang membaca pun bisa terhantam oleh makna ayat. Jika hatinya hidup, seorang imam Masjidil Haram bukan hanya hafal Al-Quran. Mereka adalah penjaga Al-Quran dalam hati. Mereka mempelajari tafsir, menangis dalam tahajud, dan memohon agar lidah mereka dijaga saat membaca firman-Nya. Maka ketika mereka menangis saat membaca, itu adalah buah dari kedalaman iman, bukan karena emosi sesaat. Mereka paham benar makna setiap ayat yang mereka lantunkan. Mereka tahu bagaimana ayat itu turun, siapa yang dituju, dan ancaman atau kabar gembira yang terkandung di dalamnya. Itulah sebabnya ketika sebuah ayat tentang neraka dibaca, tubuh mereka bisa bergetar, bukan karena takut manusia, tapi takut kepada Allah. Tangisan itu bukan kelemahan, itu adalah kekuatan. Sebab tidak semua orang bisa menangis karena ayat Al-Quran. Hati yang keras hanya akan menganggapnya bacaan biasa, tapi hati yang hidup akan menangis, seperti hati Rasulullah atau para sahabat yang rebah karena satu ayat saja. Maka malam itu, tangisan imam adalah tanda bahwa Al-Quran masih hidup di kalangan sebagian umat, bahwa firman Allah masih mampu mengetuk pintu hati. Jika kita bersedia membukanya, tak hanya sang imam yang meneteskan air mata, namun juga ribuan jamaah yang berdiri di belakangnya. Para jamaah dari berbagai negara, bahasa, dan latar belakang tiba-tiba bersatu dalam satu emosi yang sama, menangis bersama karena takut dan rindu kepada Allah. Beberapa terlihat mengusap wajah mereka dengan kain ihram yang kini basah oleh air mata. Ada yang menunduk dalam-dalam, berusaha menahan isakan. Suara tangis yang pelan itu menyatu dengan gema bacaan imam, membentuk suasana spiritual yang sangat langka. Ini bukan tangisan karena kesedihan dunia, ini tangisan karena tersentuh oleh ayat-ayat ilahi. Hati yang selama ini keras perlahan luluh malam itu. Bahkan mereka yang awalnya datang hanya untuk menyempurnakan rukun ibadah, tanpa sadar mendapati jiwanya sedang disucikan oleh getaran ayat. Ini adalah malam yang akan mereka kenang sepanjang hidup. Malam ketika mereka benar-benar merasakan apa itu dekat dengan Allah. Karena itulah, Masjidil Haram bukan hanya tempat tawaf. Ia adalah tempat bertemunya jiwa yang rindu dengan Tuhannya. Tempat di mana bacaan Al-Quran tidak hanya terdengar, tapi meresap dalam dada dan menggugah seluruh sendi tubuh untuk bersujud lebih dalam. Ayat yang dibacakan malam itu tidak berhenti pada peringatan tentang azab. Setelah tangisan imam karena ayat neraka, bacaan bergeser kepada ayat yang menyentuh tentang taubat dan ampunan. Dan disinilah suara imam kembali bergetar. Kali ini bukan karena takut, tapi karena pengharapan.
Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Suara itu dibaca perlahan, seolah ingin memastikan setiap kata sampai ke relung hati jamaah. Suasana berubah dari tangis takut menjadi tangis haru. Inilah keindahan Al-Quran. Ia menegur dan menghibur dalam satu waktu. Banyak jamaah mulai menengadahkan tangan mereka di tengah rakaat, seolah tidak mampu menahan harapan mereka. Mereka memohon ampun meski sedang berdiri. Mereka menitikkan air mata meski tengah dalam rukun yang harusnya tenang. Tapi malam itu mereka tak sanggup lagi menyembunyikan gejolak hati mereka. Imam itu telah berhasil menyampaikan pesan Al-Quran, bukan hanya lewat suara, tapi lewat jiwa. Dan siapapun yang hadir malam itu tahu betul bahwa mereka sedang disapa langsung oleh rahmat Allah. Melalui lisan Hembenia yang menangis dalam cinta, kita yang menyaksikan momen itu, baik secara langsung maupun melalui rekaman, tak bisa tinggal diam. Kita bertanya dalam hati, kapan terakhir kali kita menangis karena Al-Quran? Kapan terakhir kali kita merasa takut atau haru saat membaca firman Allah? Seringkali Al-Quran hanya menjadi bacaan rutinitas. Kita membaca tanpa menghayati. Kita mengejar hatam tanpa memahami. Kita menuntut keberkahan tapi lupa membuka hati. Padahal Al-Quran tidak hanya turun untuk dibaca, tapi untuk mengubah hidup. Momen tangisan imam ini menjadi cermin bagi kita semua, bahwa hati yang lembut akan menangis ketika mendengar ayat tentang siksa, dan hati yang berharap akan bergetar ketika mendengar ayat tentang ampunan. Jika kita tak merasakan apapun, bisa jadi hati kita sedang sakit, dan mungkin inilah saatnya untuk bangun dari kelalaian, untuk membersihkan hati dari debu dunia, agar suatu hari nanti saat membaca ayat yang sama, kita pun bisa menangis, bukan karena kesedihan dunia, tapi karena rindu pada Tuhannya. Tangisan Imam Masjidil Haram itu bukanlah hal baru. Para sahabat Rasulullah pun dulu sering menangis saat membaca atau mendengar ayat Al-Quran. Umar bin Khattab pernah jatuh sakit selama beberapa hari karena mendengar satu ayat tentang neraka. Abu Bakar As-Siddiq dikenal sebagai imam yang suaranya hampir tak terdengar karena terus menangis saat membaca Al-Quran dalam sholat. Mereka semua bukan menangis karena akting atau pameran, tapi karena hati mereka tersambung langsung dengan ayat. Bahkan Rasulullah sendiri ketika membaca atau mendengar ayat tertentu tak jarang menangis hingga janggutnya basah. Itu adalah tangisan orang-orang yang tahu bahwa mereka sedang berkomunikasi dengan Rob semesta alam. Tangisan Imam Masjidil Haram hari ini adalah warisan dari tangisan para kekasih Allah terdahulu. Tangisan itu bukan kelemahan, itu adalah kekuatan iman yang telah menyala dalam jiwa. Dan kita bisa ikut menyulut nyala itu jika mau membuka hati untuk Al-Quran. Malam itu, imam tidak menyampaikan ceramah. Ia tak berkata sepatah kata pun di luar ayat yang ia baca. Namun, tangisannya lebih kuat dari ribuan kata. Ia berdakwah melalui air mata. Ia menyentuh hati melalui suara yang tersendat. Inilah dakwah yang keluar dari kedalaman jiwa. Banyak jamaah yang menyaksikan langsung momen itu, kemudian menceritakannya. Mereka menyebut malam itu sebagai malam terbaik sepanjang hidup mereka. Ada yang mengaku tergerak untuk berhenti dari maksiat. Ada pula yang memutuskan bertaubat sepulang dari Masjidil Haram malam itu. Sungguh, kadang kita tidak butuh nasihat panjang lebar, cukup melihat seseorang yang benar-benar takut kepada Allah, dan tangisnya bisa menjadi cambuk bagi hati kita yang mulai keras. Imam itu tidak menyuruh orang bertaubat, tapi air matanya telah menggerakkan ribuan hati. Ini mengingatkan kita pada hakikat dakwah. Ia bukan hanya dari lisan, tapi juga dari akhlak, dari getaran hati, dan dari bukti bahwa Al-Quran bisa mengubah siapa saja yang benar-benar membacanya dengan hati terbuka. Salat malam itu bukan sekadar gerakan yang tertib, tapi juga getaran rasa yang sulit dijelaskan. Setiap rakaat terasa berat, bukan karena lamanya, tapi karena hati tak ingin lepas dari suasana itu. Hati jamaah seolah ikut tenggelam dalam makna tiap ayat yang dibaca. Ketika imam menangis, tak satu pun jamaah yang mengeluh, tak ada yang merasa lama. Justru semua merasa ingin waktu berhenti sejenak, agar mereka bisa lebih lama larut dalam ayat-ayat langit. Salat itu menjadi bukan hanya kewajiban, tapi pelukan dari Rob kepada hamba-hambanya. Inilah salat yang sejati, bukan sekadar menggugurkan kewajiban, tapi menjadi sarana pertemuan jiwa dengan Allah.
kita terlalu sering tergesa dalam sholat tanpa meresapi maknanya. Padahal, satu ayat yang dihayati lebih berarti daripada satu juz yang dikejar tanpa rasa. Sholat malam itu menjadi pengingat bahwa raga bisa tunduk, tapi yang Allah cari adalah hati yang khusyuk. Dan malam itu Masjidil Haram dipenuhi oleh hati-hati yang luluh dan yang kembali ke pelukan rahmat Allah, tangisan dalam sholat. Apalagi karena bacaan Al-Quran adalah tanda bahwa hati masih hidup. Dalam hadis disebutkan, di antara 7 golongan yang akan mendapat naungan di hari kiamat adalah seorang yang berzikir kepada Allah, lalu matanya meneteskan air mata. Air mata itu adalah hadiah. Bukan semua orang bisa menangis karena Allah. Ada orang yang menangis karena kehilangan dunia, tapi hanya segelintir yang bisa menangis karena mengingat akhirat. Maka, jika engkau pernah menangis dalam sholat, bersyukurlah. Itu adalah karunia. Imam itu tidak malu menangis, justru dari tangisannya lahir kekuatan, karena seorang hamba yang paling kuat adalah dia yang paling takut kepada Allah. Dan ketakutan itu tidak ditunjukkan dengan lari, tapi dengan bersujud dan menangis di hadapan-Nya. Semoga Allah melembutkan hati kita semua agar kita bisa menangis. Bukan karena dunia menyakiti, tapi karena Allah menyentuh hati kita dengan ayat-ayatnya. Kita hidup di zaman yang serba cepat dan penuh gangguan. Hati mudah keras, telinga sering mendengar yang sia-sia, mata sering melihat yang haram. Dalam suasana seperti ini, menangis karena ayat Al-Quran menjadi langka. Maka saat kita melihat imam menangis, kita diingatkan bahwa masih ada jalan untuk kembali. Tidak ada hati yang terlalu keras untuk dilembutkan. Tidak ada jiwa yang terlalu kering untuk dibasahi oleh air mata taubat. Yang kita butuhkan hanya satu, membuka hati untuk disentuh oleh ayat Allah. Tidak perlu hafal semua, cukup pahami dan resapi satu ayat dengan hati yang bersih. Kadang, satu ayat bisa mengubah seluruh hidup seseorang. Kadang, satu malam seperti malam itu bisa mengubah jalur takdir seseorang. Maka jangan remehkan bacaan yang menyentuh, dan jangan tunda tangisan yang bisa menyelamatkan momen imam menangis ini. Menjadi alarm bahwa kita butuh kembali ke Al-Quran. Bukan sekadar sebagai bacaan, tapi sebagai cermin dan penuntun dalam hidup yang penuh fitnah. Mungkin ada di antara kita yang sudah lama tidak menangis karena Allah, yang saat mendengar ayat tentang surga atau neraka, tak ada getaran sedikit pun, bukan karena kita tak beriman, tapi karena hati ini tertutup debu dosa. Jangan menyerah. Hati pun bisa dibersihkan. Mulailah dengan memperbanyak mendengar tilawah, membaca tafsir, mendatangi majelis ilmu, dan menyendiri dalam sujud. Tangisan itu mungkin tak datang sekarang, tapi ketuklah hati itu dengan sabar. Bacalah Al-Quran dengan suara pelan. Bayangkan Allah sedang berbicara langsung kepadamu. Renungkan bahwa setiap ayat itu turun bukan untuk orang lain. Ketika kita meresapi, maka pelan-pelan hati akan lunak dan mata pun akan ikut basah. Dan jangan pernah malu untuk menangis. Karena air mata karena Allah adalah tanda kehormatan, bukan kelemahan. Tangisan itu bisa menjadi saksi di hari akhir. Saat semua amal ditimbang, air mata Imam Masjidil Haram malam itu adalah doa tanpa kata. Ia tidak mengangkat tangan, tidak berbicara, tapi Allah Maha tahu isi hatinya, dan kita yang menyaksikannya ikut merasakan doa itu menembus dada kita. Karena hati yang bersih bisa saling bergetar. Bayangkan jika tangisan itu menjadi penghapus dosa-dosa. Bayangkan jika air mata itu menjadi syafaat di hari kiamat. Maka jangan pernah sia-siakan kesempatan untuk menangis di hadapan Allah. Karena tidak semua air mata bernilai, kecuali air mata karena takut dan rindu kepo dunia. Tangisan imam malam itu adalah peringatan, sekaligus harapan, bahwa seburuk apapun kita hari ini, Allah masih membuka pintu taubat. Selama kita masih bisa mendengar bacaan Al-Quran, berarti Allah masih memberi kesempatan untuk kembali. Semoga kita semua bisa merasakan tangis itu dalam sujud kita, dalam bacaan kita, dan dalam hidup kita. Tangisan yang menghidupkan, bukan yang menenggelamkan. Sahabat beriman, momen Imam Masjidil Haram menangis saat membaca Al-Quran bukan sekadar kejadian biasa. Itu adalah sinyal dari langit bahwa hati masih bisa hidup jika disentuh oleh kalam Allah. Jangan biarkan waktu berlalu tanpa kita menghidupkan hati kita sendiri. Mari kembali membaca Al-Quran dengan hati.
bukan hanya dengan lisan. Mari pelan-pelan membuka diri untuk menangis, agar Allah membuka pintu rahmat-Nya lebih luas. Karena tangisan, karena Al-Quran adalah cahaya di dunia dan penyelamat di akhirat. Jika video ini menyentuh hatimu, bantu sebarkan kebaikan ini. Klik like, tulis komentarmu, dan jangan lupa subscribe untuk terus mendapatkan konten yang menguatkan jiwa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.